Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah selesai makan malam, Alena bergegas masuk ke dalam kamar, merebahkan dirinya di atas tempat tidur sambil menangis setelah apa yang terjadi di ruang makan tadi. Bagaimana dia tidak menangis saat Abian kembali menorehkan luka di hatinya yang belum mengering setelah kejadian tadi siang, dengan luka yang baru saat suaminya itu bermesraan bersama Sekar. Bahkan Abian tidak segan-segan mengecup mesra bibir wanita itu tepat di depan matanya. "Kau jahat, Bian, jahat!" teriak Alena dengan tangis yang keras, meluapkan semua sesak yang sejak tadi ditahannya. "Kalau wanita itu Alana, hatiku masih bisa menahannya, tapi tidak dengan wanita lain," isaknya dengan berderai air mata. Kalau saja tidak mengingat dirinya sedang mengandung, Alena pasti sudah menyerang Sekar dan menyeret wanita itu keluar dari rumah. "Kali ini kau sudah benar-benar keterlaluan." Alena yang terus menangis sepanjang malam sampai tertidur dengan air mata yang membekas di kedua pipinya. Bahkan tidurnya begitu lelap hingga tidak menyadari ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Seseorang itu tidak lain dan tidak bukan Abian Atmajaya. Ya, seperti malam sebelumnya, dia masuk ke dalam kamar Alena saat wanita itu sudah tertidur dengan lelap, hanya untuk sekedar memejamkan kedua matanya beberapa jam, lalu kembali ke dalam kamar pribadinya sebelum Alena terbangun. "Aku tidak mengerti kenapa hanya di dekatmu baru bisa tertidur dengan nyaman tanpa rasa pusing sedikit pun," gumam Abian dalam hati sambil menatap wajah Alena. Di saat itulah Abian baru menyadari wajah cantik itu habis menangis, terlihat dari sisa air mata yang belum mengering di sekitar mata Alena. Sudah dapat dipastikan penyebab wanita itu menangis karena perbuatannya yang mengecup Sekar saat makan malam tadi. Dengan perasaan penuh rasa bersalah, Abian mengusap wajah Alena dengan perlahan. "Maafkan aku, Alana, sudah menyakiti saudara kembarmu," gumamnya sambil terduduk memegang tangan Alena, memejamkan mata, dan ikut masuk ke dalam mimpi. Keesokan harinya, tidak seperti pagi biasanya, setelah bangun tidur, Alena hanya berdiam diri di dalam kamar. Dia tidak mau keluar kamar sedikit pun, karena tidak ingin kejadian saat makan malam tadi terulang kembali. Sudah cukup hatinya sakit saat melihat pria yang dicintainya mengecup bibir wanita lain, dan jika sampai itu terjadi lagi, Alena tidak yakin bisa menahan dirinya untuk menyerang Sekar. Setelah memastikan Abian dan wanita itu keluar dari rumah, baru Alena keluar kamar untuk sarapan karena sejak tadi perutnya terasa lapar. Bagaimana tidak lapar saat makan malam, dia hanya bisa memasukkan beberapa sendok makan. "Akhirnya kau keluar juga." Alena menghentikan langkahnya, menatap wanita yang tengah duduk di atas sofa dengan wajah yang terkejut. Dia tidak menyangka Sekar masih berada di rumah, karena berpikir wanita itu berangkat kerja bersama Abian. "Jangan terkejut seperti itu." Sekar berdiri dari tempat duduknya, berjalan menghampiri Alena dengan tersenyum. "Kebetulan hari ini aku sedang libur, jadi kita punya kesempatan untuk berbicara." "Aku malas berbicara dengan wanita sepertimu." Alena hendak berlalu dari tempat tersebut. "Pantas saja Abian tidak pernah bisa mencintaimu sampai memilih untuk menikah lagi," sindir Sekar, membuat Alena menghentikan langkahnya. "Apa maksudmu?" "Kau pasti paham apa maksudku." Sekar tersenyum sinis. "Tadinya aku pikir bisa berbicara baik-baik denganmu, tapi sekarang aku tidak akan basa-basi lagi.
Setelah kami menikah, lebih baik kau pergi dari rumah ini. Kalau tidak, aku akan membuatmu pergi dengan caraku. Ucapnya dengan tegas dan tajam. Membuat aku pergi dengan caramu? Memangnya kau bisa berbuat apa? Alena mendorong Sekar dengan kasar, membuat wanita itu mundur beberapa langkah. Kau, berani sekali kau berbuat kasar. Sekar balik mendorong Alena. Tentu saja aku berani. Jangan kau pikir kemarin aku diam saja menandakan aku takut. Kau salah besar jika berpikir seperti itu. Alena tersenyum sinis. Jangankan menyingkirkanmu, saudara kembarku saja aku singkirkan, jadi jangan macam-macam. Alena memberikan peringatan sambil mendorong Sekar dengan kedua tangannya, membuat wanita itu terjatuh ke atas lantai dengan suara yang begitu nyaring. Sekar! Baik Alena maupun Sekar menatap pada wanita paruh baya yang terlihat berjalan dengan cepat ke arah mereka. Apa yang kau lakukan pada calon menantuku, hah? Bentak Ayuning dengan kasar sembari membantu Sekar untuk berdiri. Sakit tidak? Sekar menggelengkan kepalanya. Kau itu memang wanita berhati iblis, sudah merebut kekasih saudaranya sendiri, sekarang ingin mencelakai calon menantuku. Sentak Ayuning menunjuk jarinya tepat di depan wajah Alena. Ya, aku memang iblis. Sekarang kalian sudah tahu siapa aku, bukan? Jadi jangan macam-macam. Alena hendak berlalu dari tempat tersebut, namun langkahnya terhenti saat rambut panjangnya ditarik dengan kasar. Dasar menantu tidak tahu sopan, berani sekali mengancamku. Ayuning semakin kuat menarik rambut Alena. Lepaskan, Bu. Alena menatap tajam ibu mertuanya. Walaupun rasa sakit di kepalanya begitu terasa, ia menahannya untuk tidak berteriak karena tidak mau terlihat lemah di depan siapapun, terlebih di depan Sekar dan ibu mertuanya. Aku bisa laporkan ibu pada pihak berwajib dengan tuduhan melakukan tindak kekerasan, ucapnya dengan tegas. Cih, kau kira aku takut? Ayuning semakin kasar menarik rambut Alena. Bu, sudah, lepaskan saja. Sekar berucap sambil menarik tangan ibu Ayuning, membuat tarikan di rambut Alena terlepas. Aku melepasmu karena permintaan Sekar. Jadi kalau sampai kau menyakiti calon menantuku lagi, Ayuning memberikan ancaman melalui kedua matanya. Sekarang pergilah, usirnya sambil mendorong bahu Alena. Mendapatkan semua perlakuan kasar dari ibu mertuanya, Alena hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Niat hati ingin makan untuk mengisi perutnya yang lapar tidak jadi dilakukannya karena tidak ingin terjadi keributan yang lebih mengerikan di antara mereka. Bu, apa Anda pernah merasa bersalah atau menyesal pada seseorang? Tanya Alena sebelum masuk ke dalam kamar. Perasaan bersalah yang bagaimana? Karena tidak bersikap baik padamu, tidak menyukaimu. Itu tidak akan pernah terjadi, jawab Ayuning dengan ketus. Aku harap begitu, tapi jika suatu saat itu terjadi, ingat satu hal, aku Alena Ricardo yang tidak pernah menyesal sedikit pun apa yang sudah terjadi. Setelah mengatakan hal itu, Alena berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Sekar dan Ayuning yang tampak bingung dengan apa yang dikatakan Alena. Aneh sekali, Ayuning lebih memilih menarik Sekar menuju sofa daripada menggubris perkataan Alena. Bu, apa boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Sekar setelah memastikan Alena masuk ke dalam kamar. Tentu saja, apa yang ingin kau tanyakan? Kenapa ibu sangat membenci Alena? Bukankah Alana dan Alena sama?
Tanya Sekar, karena dari yang dia tahu seluruh keluarga Atmajaya menyetujui hubungan Abian dan Alana, karena wanita itu berasal dari keluarga terpandang dan yang paling utama karena kedua kepala keluarga berteman baik. Tapi kenapa Alena tidak diterima layaknya mereka menerima Alana, terlepas kejadian yang menyebabkan Alena dan Abian menikah?